Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi Zamzani Arif, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi memahami anak tangga dalam Islam dan mata kuliah Al-Islam 3 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Nasih. Sebelumnya materi sebelumnya kita telah membahas Islam secara rasional. Islam secara rasional yang berarti memahami Islam secara yang masuk akal atau secara benar. Islam. Di sini saya akan mengambil materinya dari tulisan Bapak Dr. Muhammad Nasih. Ya baik. Islam dalam arti generiknya adalah mewujudkan dan memasrahkan diri kepada Allah. Dalam konteks ini, menurut Bapak Dr. Muhammad Nasih, seluruh nabi dan rasulnya mengajarkan, namun sebagai sebuah formalitas untuk mengidentifikasi sebuah identitas umat. Setelah kerasulan, Muhammad dan Islam dipahami sebagai agama yang dibawa oleh untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya, diantaranya Nasrani dan Yahudi. Ajaran-ajaran Islam terkumpul secara lengkap di dalam sumber dua utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Dr. Muhammad Nasih di sini menjelaskan Islam secara formalitas untuk mengidentifikasi sebuah entitas umat secara kerasulan Muhammad, Islam secara as-sunnah dan secara Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran yang kemudian dikomplikasi secara lengkap pertama kali di era kepemimpinan Abu Bakar, sunnah juga dikemukakan dikomplikasi oleh para ulama hadis, di antaranya yang sangat terkenal adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, Imam Tirmidzi dan Imam Daud. Untuk memahami anak tangga dalam Islam ada beberapa cara. Yang pertama adalah mempelajari bahasa Arab. Menguasai bahasa Arab adalah yang paling awal yang harus dilakukan oleh umat muslim, karena umat muslim merupakan keturunan Arab dan konsekuensi kitab suci adalah merupakan bahasa Arab. Al-Quran dan hadis juga menggunakan bahasa Arab, sedangkan terjemahannya bahasa apapun ataupun bahasa lainnya yang bisa kita pahami. Dalam artian, bahasa Arab ini sangat penting untuk kita agar kita bisa memahami makna penuh apa itu dalam isi Al-Quran dengan jelas, apa itu makna hadis, karena bahasa Arab ini adalah bahasa Sanskerta umat Islam, karena Islam lahir di Arab. Jadi kita harus bisa menggunakan bahasa Arab. Adapun untuk menggunakan makna secara sempurna, bahkan lebih untuk menyebabkan tidak hanya distorasi dan pembelokan makna yang bisa berkonseksi atau pembelokan atau bahkan kembalikan maksud sekedar bukti aktual ataupun terjemahan kini kembali dievaluasi, dianggap sebagai ribuan kata yang diterjemahkan tidak tepat. Perlu ditekankan bahwa Al-Qur'annya yang salah, melainkan terjemahannya. Bukan Al-Qur'annya yang salah, melainkan terjemahan yang salah. Maka dari itu kita harus bisa bahasa Arab agar kita bisa memaknai Al-Quran dengan benar dan bisa memahami Al-Quran dengan benar, karena banyak sekali terjemahan di dalam Al-Quran yang salah pengertiannya. Oleh karena itu kita harus bisa bahasa Arab. Bahasa Arab juga dalam konteks ini adalah alat untuk menangkap makna setiap kata, frase, kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi bahasa Arab ini memang sangat penting, karena bahasa Arab ini adalah merupakan dari simbolis agama Islam ya.
dan hadis Nabi pun menggunakan bahasa Arab, karena itu bahasa Arab di dunia pesantren, disebut sebagai ilmu alat, karena mereka di sana menggunakan bahasa Arab untuk percakapan sehari-harinya. Sebab bahasalah yang bisa menjadi alat menangkap makna dalam Al-Quran. Sebab karena bahasa Arab adalah makna yang bisa mengambil apa itu makna dalam Al-Quran dan hadis. Juga kitab-kitab yang menggunakan bahasa Arab seperti kitab kuning. Dan keduanya, bahasa Arab ibarat lautan di dalam berbagai macam ikan yang sangat diperlukan di samudera yang luas. Karena itu diperlukan alat tangkap yang tepat, yang mudah untuk memaknai dan memahami ataupun menghafalkan Al-Quran, yaitu bisa berbahasa Arab terlebih dahulu, dasarnya itu. Adapun karena memerlukan alat tangkap, kita harus bisa bahasa Arab dengan baik dan benar. Jangan asal-asal menggunakan bahasa Arab tapi tidak benar, itu bisa salah kata ataupun salah arti. Seperti membaca Al-Quran itu harus benar. Oleh karena itu kita harus bisa bahasa Arab, karena jika membaca Al-Quran tidak benar, kita akan membacanya salah arti dengan salah pengertian atau salah arti, nantinya bisa berdosa. Bahasa Arab ini memang sangat sulit dipelajari. Bahkan orang yang bahkan sangat sulitnya, banyak orang putus asa. Tapi jika kita bersungguh-sungguh dengan niatan hati yang serius, insya Allah kita bisa berbahasa Arab. Itulah gambaran orang yang dalam konteks memahami bahasa Arab tidak serius, baik di pesantren maupun dalam forum-forum kajian ataupun dalam kajian ilmu, tetapi tidak menguasai bahasa Arab, maka ilmu yang disampaikan akan masuk ke telinga kanan dan keluar telinga kiri. Itu seperti istilah katanya. Jikapun pernah mengisi atau ingatan, itu pun tidak akan bertahan lama, karena tidak ada pengikatannya, ibarat baterai yang rusak. Walaupun diisi, maka dayanya akan dimasukkan dengan cara mengecas yang tidak akan optimal, dan dalam waktu yang relatif singkat daya yang dimasukkan akan hilang sama sekali. Karena itu bahasa Arab hendaknya dipahami dengan serius, karena untuk memahami Islam harus menguasai dengan baik bahasa Arab dengan baik adalah tidak memahami Islam yang dua sumber utamanya menggunakan bahasa Arab tetapi tidak menguasai bahasa Arab. Yang kedua, menghafalkan Al-Quran dan hadis. Al-Quran terdiri dari 114 surat dan keseluruhannya adalah berjumlah 6.236 ayat. Banyak sekali di antara ribuan ayat ini tersebut memiliki konsekuensi. Al-Quran, untuk bisa memahami Al-Quran, memahami Islam secara tangga, kita harus bisa menghafalkan Al-Quran. Tentu saja sebelum kita menghafalkan Al-Quran, kita harus bisa bahasa Arab terlebih dahulu agar kita bisa memaknainya dengan benar, dengan serius. Al-Quran ini terdiri dari 114 surat dan 6.236 ayat. Banyak sekali memang, tapi ini keunggulan Al-Quran. Meskipun banyak, tapi kita mudah menghafalkannya. Tidak banyak. Itulah kesempurnaan Al-Quran. Banyak kitab-kitab lain seperti Bible, seperti Zabur, Taurat itu tidak bisa dihafalkan karena mereka sangat rumit. Interkoneksi itu harus bisa dirasakan untuk memperoleh pemahaman yang benar. Interkoneksi itu bisa ditangkap dengan kesamaan kata, kesamaan frase,
atau kesamaan makna sinonim ataupun maksud digunakan yang berbeda. Dua terakhir inilah yang tidak akan mampu ditangkap oleh perangkat komputer yang didesain secara cerdas ataupun akal sehat jernih manusia sajalah yang mampu memahaminya. Di antara contohnya adalah sebuah hadis yang di dalamnya terdapat pengajaran Rasulullah kepada para sahabat tentang cara memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran ini tidak mudah. Kita harus benar-benar serius, harus benar-benar mengamalkannya secara benar. Karena jika kita bermain-main, kita tidak akan bisa memahami Al-Quran secara baik dan benar. Dalam tulisan Bapak Dr. Muhammad Nasir juga membahas, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada Abu Muawiyah telah menceritakan kepada Al-Amsi dan Nabi Ibrahim dan Al-Qamah dan dari Abdullah yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan untuk orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman mereka kepada kezaliman. Surat Al-An'am ayat 82. Maka ini terasa berat oleh mereka para sahabat lalu berkata, wahai Rasulullah, siapakah di antara mereka yang tidak pernah berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hal itu seperti apa yang kalian dimaksudkan. Tidaklah kalian mendengar apa yang telah dikatakan oleh seorang hamba, oleh seorang Luqman, hai anakku, jangan kalian mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah hal yang benar-benar zalim yang besar. Hadis tersebut memberikan gambaran sangat nyata bahwa terhadap interkoneksi antara ayat di dalam surat Al-An'am ayat 82 dengan Al-Luqman 13 yang sebelumnya tidak dipahami oleh para sahabat. Lalu Nabi memberikan penjelasan yang terkoneksi di antara keduanya sehingga menjadi tepat memahami ayat tersebut. Dan yang ketiga, mempelajari cara berpikir dengan logika yang matang, berpikir yang lurus yang sangat penting untuk memahami Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah akal yang menjadi salah satu prasyarat karena akal itulah yang salah satu syarat menjadi seorang mualaf atau menjadi seorang muslim. Orang gila tidak dibebani syariat. Contoh di atas sungguhnya menunjukkan bahwa yang sangat penting. Jadi cara berpikir ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memahami Al-Quran. Karena jika tidak kita berpikir, tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran. Contoh lain dari kita harus bisa berpikir atau memahami Al-Quran adalah kita harus bisa berbahasa Arab sebelumnya. Karena untuk bisa memahami Al-Quran itu sekali lagi harus bisa berbahasa Arab dengan sungguh-sungguh. Itu adalah kunci utama untuk menghafalkan Al-Quran. Karena jika kita menguasai itu, kita tidak mungkin bisa menghafalkan Al-Quran. Kita mungkin saja tidak bisa memahami Al-Quran, bisa saja, tapi kita memahaminya secara tidak benar. Dalam artian kita memahami Al-Quran itu tidak tidak memahami maknanya secara benar ataupun secara harfiahnya tidak akan dapat gitu loh. Adapun yang keempat yaitu mempelajari sirah nabawiyah ataupun ini adalah perjalanan, dalam artian ini adalah perjalanan hidup Nabi yang sangat penting untuk kita mengetahui konteks Al-Quran diturunkan atau asbabun nuzulnya dari perkataan takrir Muhammad atau ashabul al-hadis. Karena kita mempelajari sirah nabawiyah itu untuk mempelajari sejarah-sejarah Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu kisah dalam menyebarkan agama Islamnya seperti apa, dan ataupun
menyampaikan dakwahnya seperti apa ataupun demikian. Seperti itu kira-kira. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya Pak Amin Jamjani Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.